Salam, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan membahas yang namanya pembahasan materi kita itu tentang notasi fungsi atau notasi pemetaan. Notasi itu atau lambang ya. Jadi bagaimana cara penulisan notasi atau lambang dari suatu fungsi atau suatu pemetaan. Nah, biasanya notasi fungsi itu dia menggunakan bentuk-bentuk seperti ini hurufnya. Hurufnya huruf kecil ya. Huruf kecil dia penggunanya. Jadi bisa huruf F, huruf G, huruf H, atau huruf yang lain. Huruf R juga, huruf K atau yang lain, huruf yang lain bisa. Tapi dia harus menggunakan huruf kecil ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dia bentuk fungsi. Oke, nah kalau bentuk yang ini tadi, ini dibaca fungsi F memetakan A ke B. Jadi titik duanya itu memetakan ya. Fungsi F memetakan A ke B. Itu dia cara bacanya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dibaca fungsi G memetakan A ke B. Fungsi G memetakan A ke B. Ini dibaca fungsi H memetakan A ke B. Jadi panahnya dibaca ke ya. Ini titik duanya memetakan. Oke. Nah, baru H memetakan A ke A tambah 3. Itu cara membacanya. Ini dia ya. Jadi bentuk fungsi seperti ini. Bentuk notasi fungsi ya. Oke, setelah kita sudah paham bentuk notasi fungsi, baru ada yang namanya juga rumus fungsi. Rumus fungsi dengan notasi fungsi ini saling berkaitan ya. Nah, coba perhatikan rumus fungsi bentuknya seperti apa. Begini. Notasi fungsinya tadi kan bentuknya seperti ini cara penulisannya. Ini ya, seperti ini ya. Ini kita ambil salah satu saja ya. Ini dia. Jadi bentuk ini rumus fungsinya seperti apa? Nah, ini dia rumusnya. Rumus fungsinya adalah jadi seperti ini dia. Nah, kamu ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Fungsi F-nya ini baru buka kurung atau dalam kurung A sama dengan B. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih jelas kita lihat lagi yang contoh satu lagi ini bentuknya. Notasi fungsi yang ini ya. Ini yang ini. Ini maka kalau dibuat rumus fungsinya seperti apa? Rumus fungsinya adalah, nah jadi seperti ini dia. Ya, ini jadi sama dengan begini. Lalu A tambah 3. Nah, seperti itu ya. Jadi notasi fungsi, setelah notasi fungsi baru terbentuklah dia rumus fungsinya. Nah, sekarang yang berikutnya, menghitung nilai suatu fungsi. Menghitung nilai suatu fungsi maksudnya seperti apa? Ini dia. Menghitung nilai suatu fungsi artinya menghitung nilai fungsi yang ini tadi. Ini ya. Fungsi H ini berapa? Ini dia fungsi H. Fungsi F ini berapa dia? Fungsi F-nya ini. Nah, kita mau menghitung ini dia. Berapa hasil nilainya ya. Jadi fungsi F ini berapa, fungsi H berapa. Nah, ini bisa dihitung, fungsi F dan fungsi H ini dihitung apabila jika diketahui nilai A-nya. Nah, nilai A-nya nih ya. Oke. Untuk lebih jelas kita coba lihat contoh-contoh berikutnya ya. Oh, ini ada lanjutannya. Suatu fungsi tersebut, cara menghitung nilai fungsi yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai A pada rumus fungsinya tersebut. Nah, nanti nilai A-nya ini disubstitusikan ke fungsinya tersebut. Disubstitusi maksudnya dimasukkan nilainya ke fungsinya itu nanti. Untuk lebih paham kita lihat contoh saja ya. Contoh yang pertama. Oke. Diketahui fungsi F memetakan A ke 5A dikurang 1. Tentukan pertama rumus fungsinya. Baru B nilai fungsi untuk A sama dengan 3. C-nya nilai fungsi untuk A-nya sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Oke. Jadi untuk menjawab seperti ini harus kita bentuk dulu ini menjadi bentuk rumus fungsi. Ya, jadi ini diubah dulu dalam bentuk rumus fungsi baru bisa dihitung. Nah, ini tadi rumus fungsinya kan jadi seperti ini dia. Ini
Nah, kita buat dulu rumus fungsinya. Ini rumus fungsinya. Nah, katanya rumus fungsinya sudah ada. Jadi inilah dia. Fungsi A, fungsi F itu sama dengan 5A dikurang 1. Nah, sekarang kita masuk yang B. Berapa nilai fungsi untuk A-nya sama dengan 3? Nah, fungsi F ini berapa apabila nilai A-nya itu sama dengan 3 katanya. Ini A-nya 3. Nah, ini dia. Kita masukkan nilainya. Baru ganti ini jadi 3A-nya. Ini ganti jadi 3. Berarti ini 5 kali 3 dikurang 1. 15 dikurang 1 berarti 14. Jadi nilai fungsi F-nya itu sama dengan 14. Bisa ya dipahami ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya biar lebih paham ya. Kita masuk contoh 2. Diketahui fungsi H, dan ingat ini nggak harus patokan F ya, bebas saja mau huruf apa juga boleh. Fungsi H memetakan X ke negatif 3X ditambah 6. Tentukan rumus fungsinya, baru bayangan dari 8. Bayangan di sini sama juga artinya fungsi ya. Fungsi. Bayangan itu sama artinya dengan fungsi. Ya, tentukan fungsinya apabila si di sini kan dia variabelnya X, berarti si X-nya 8. Nah, fungsinya tentukan fungsinya apabila X-nya 8, itu maksudnya. Baru yang C-nya nilai A jika fungsi H-nya sama dengan 24. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Nah, rumus fungsinya dari notasi fungsi ini dia. Nah, ini notasi fungsinya. Ini rumus fungsinya. Nah, pertanyaan yang B-nya. Bayangan dari 8. Nah, artinya ininya fungsi H-nya ini berapa katanya? Bayangan dari 8 berarti fungsi H-nya ini berapa apabila X-nya 8. Nah, itu maksudnya. Bayangan dari 8 atau fungsi dari X-nya sama dengan 8, itu maksudnya. Jadi, tinggal kita masukkan aja nilai. Mana dia tadi ya? Ini dia yang bagian mana B-nya ya? Oh, ini B-nya. Nah, ini kita masukkan nilainya 8, berarti negatif 3 kali 8 ditambah 6 berarti negatif 24 tambah 6 sama dengan negatif 18 ya. Jadi mudah saja ya. Seperti itulah cara menjawabnya yang bagian B. Nah, sekarang yang C, nilai A jika fungsi H-nya sama dengan 24. Nah, di sini bentuk hurufnya beda ya. Di sini kan X dia. Di sini dia A. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, mari kita lihat. Nah, carilah, tentukan nilai A-nya katanya jika fungsi H-nya 24. Nah, tadi rumus fungsinya kan ini dia, udah kita buat. Ini dia rumus fungsinya. Rumus fungsinya ini dia. Jadi, pertanyaannya yang ini. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita ganti aja si X itu jadi A. Kamu ganti jadi A, ini jadi A. Jadi, bentuknya sama, cuma hanya ganti variabelnya saja ya. Nah, katanya si fungsi H ini kan 24. Kamu letakkan di sini 24. Baru tanya berapa A-nya. Nah, ini A-nya berapa? Nah, berarti 24. Nah, ini kan geser ke kiri jadi negatif. Ya, jadi negatif, ini tetap. Ini jadi 18 sama dengan 3A, min 3A. Kita bagilah. Min 18 per 3 hasilnya negatif 6. Berarti jadi A sama dengan negatif 6. Gitu dia ya. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya contoh 3. Oh, ini contoh 3 tadi ya. Ini tadi contoh 2. Oke, contoh 3. Kita perhatikan fungsi G memetakan M ke 3M kuadrat dikurang 6. Tentukan nilai-nilai berikut. Yang A-nya G dalam kurung 2 sama dengan di sini B nilai A jika fungsi G-nya sama dengan 42. Nah, kalau bentuknya begini artinya ini kan dibaca fungsi G. Berarti ini nilai si M-nya nanti 2. Nah, M yang ini tuh. Ini artinya M-nya 2 ya. Jadi ini belum bentuk rumus dia kan, kita buat dulu bentuk rumusnya ya.
Jadi ini kalau dibuat ke dalam bentuk rumus, ini dia bentuknya. Oke, jadi bentuk rumusnya sudah ada ya. Oke, baru si M ini kita masukkan nilainya. 2 berarti 3 kali 2 pangkat 2 tambah 6. 3 ini pangkatkan dulu 4. Berarti ini kali ini 12 tambah 6 berarti 18. Oke, jadi nilai A itu fungsi G-nya sama dengan 18. Nah, sekarang pertanyaan yang B-nya. Nilai A jika fungsi G-nya sama dengan 42. Ini seperti yang bagian C tadi ya, ini ya. Nah, sama cara kerjanya. Oke, jadi kita ganti M itu jadi A. M-nya diganti jadi A. Ini tadi soalnya ya. Nah, oke. Ini kita ganti jadi A. Oke. Nilai fungsi G-nya 42 tadi kan? 42. Ini 42 tadi. Mana tadi ya? Ini dia 42 ya. 42. Nah, jadi 42 sama dengan 3A kuadrat dikurang 6. Berarti 42 ini geser jadi tambah. Ini tetap. Ini 48 sama dengan 3A pangkat 2. Jadi kita bagilah ini bagi 3 hasilnya 16 ya. Jadi A kuadrat itu berarti sama dengan dari akar 16, berarti A-nya sama dengan 4. Akar 16 4 ya. Jadi nilai A sama dengan hasilnya 4. Oke ya. Seperti itulah cara menentukan nilai-nilai fungsinya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti. Oke ya.